Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan kali ini adalah cara menyikapi candle konsolidasi. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung bahas saja materinya. Jadi ketika kita berbicara tentang pola candle, jadi kalau teman-teman mengikuti channel YouTube saya, pola candle itu dasarnya tiga saja. Jadi body besar, ya rejection kecil, ini akan membentuk yang dinamakan dengan trend. Nah, pola yang kedua, body kecil, ya sumbu atas atau sumbu bawahnya lebih besar, maka ini dia akan mewakili pembalikan. Nah, pola yang ketiga itu body kecil, ekor kecil, bahkan ada beberapa candle yang tidak ada body sama sekali. Nah, nanti ini yang kita sebut dengan doji. Jadi pola candle yang ketiga inilah nanti yang kita sebut dengan konsolidasi. Jadi candle yang sedang mencari arah. Nah, sebelum saya membahas bagaimana cara menyikapi candle konsolidasi atau sideways seperti ini, nah kita cari tahu dulu apa yang menyebabkan market membentuk konsolidasi seperti itu. Penyebab umumnya ada dua ya. Penyebab umum yang pertama itu konsolidasi ini biasanya karena tidak adanya data. Jadi ketika tidak ada data ekonomi, ya market itu biasanya bergeraknya tidak terlalu besar, terutama itu di hari Senin ya. Karena apa? Karena big player salah satu pijakan mereka di dalam mengambil keputusan itu adalah kondisi ekonomi makro. Nah, ekonomi makro itu dapatnya dari mana? Ya dari data ekonomi. Jadi kalau tidak ada data, mereka tidak ada gambaran ini harga mau bergerak kemana. Nah, yang kedua ya penyebab ya konsolidasi ini itu di luar jamnya market session. Apa sih yang dimaksud dengan market session? Ini kan sudah saya bahas di video sebelumnya. Market session itu adalah market di mana bukanya saham pasar saham di suatu negara. Jadi kalau di Amerika itu yang paling ramai itu kan ketika bukanya market Dow Jones. Jadi ramainya kapan? Ramainya jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Tapi setelah itu dia tidak terlalu ramai. Logika sederhananya begini ya. Kalau di pasar tradisional itu ramainya kapan sih? Pagi hari. Ya jam 7, jam 8, jam 9. Kalau sudah jam 10, jam 11 dia sudah sepi. Jadi konsolidasi ini terjadi identik dengan berkurangnya pelaku pasar. Clear ya? Jadi penyebab, sekali lagi saya ulangi, penyebab umum candle konsolidasi itu karena tidak adanya data ekonomi. Jadi biasanya orang wait and see. Yang kedua, di luar jamnya market session. Jadi orang yang yang bertransaksi sudah tidak terlalu banyak, terutama big player. Mereka tidak mau bertransaksi ketika market sepi. Jadi mereka hanya mau bertransaksi ketika jam-jamnya ramai. Jadi market konsolidasi itu identik pelaku pasarnya sudah sedikit atau sudah berkurang. Nah, bagaimana cara menyikapi candle konsolidasi seperti ini? Ini saya gambarkan saja ya alur yang saya lakukan. Jadi kalau teman-teman mengikuti cara saya di dalam bertransaksi, maksudnya mengikuti channel ini step by step ya. Pertama, saya selalu menggunakan candle H4 ke atas. Jadi saya melihat dulu apakah ada volume transaksi atau tidak. Oke. Nah, di sini ketika saya melihat candle besar, kan di sini yang dominan adalah buyer. Di kepala saya transaksinya hanya buy. Saya tidak akan pernah transaksi sell. Nah, yang kedua, ya ini saya break menjadi time frame yang lebih kecil. Nah, biasanya saya menggunakan time frame yang 30 menit. Jadi kalau saya break
Nah ini di sini kan market strukturnya kan terbentuk, ya. Sini low, sini high, sini high low. Nah, ini sudah membentuk high high. Oke, saya ulangi sekali lagi. Pertama, di sini ada volume besar, struktur dasarnya terbentuk. Tapi ada kalanya market ini kan tidak turun seperti ini. Terus dia langsung bergerak naik seperti itu, sorry. Oke, ini volume transaksinya besar, dasar strukturnya sudah terbentuk, tapi market ini kan tidak serta-merta turun sedikit terus dia langsung melanjutkan kenaikannya. Ada kalanya ya market ini justru dia membentuk konsolidasi terlebih dahulu. Oke, ada kalanya market ini dia konsolidasi atau sideways lama terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara saya menyikapi ya market konsolidasi seperti ini? Oke, pertama saya tarik garis resisten, saya tarik garis supportnya. Jadi ini support, ini resistennya. Oke teman-teman trader ya, ini cara subjektivitas saja, jadi teman-teman boleh ikuti, boleh tidak. Tapi saya memiliki pijakan logisnya. Di candle H4, ini kan volume transaksinya yang dominan bertransaksi adalah buyer. Oke, di market struktur ya, kenapa market ini naik terus diturun sedikit? Karena orang yang melakukan transaksi buy ya, mereka take profit dulu ya, jadi terutama buat scalper ataupun day trader. Terus ketika dia turun mereka melakukan transaksi buy lagi ya, market melanjutkan kenaikannya. Nah dalam kondisi seperti ini ya, saya tidak akan pernah transaksi sell ya. Saya menunggu ada satu candle besar yang membreak resisten ini. Jadi kalau dia break resisten ini, saya akan melakukan pending order buy stop di sini. Kenapa saya hanya percaya buy? Karena dari candle H4 terus secara strukturnya ya dia membentuk market bullish. Nah ini dalam kondisi trend. Nah bagaimana ya ketika konsolidasinya menggunakan time frame H4? Jadi saya ulangi sekali lagi ya, H4 saya berikan 30, ketika ada market konsolidasi saya lebih percaya buyer, artinya saya transaksinya hanya buy. Oke. Nah sebelum saya buy, saya tarik dulu garis support dan resistennya ya, terus saya pasang buy stop. Ketika dia break resisten, kemungkinan besar marketnya akan melanjutkan kenaikan arah. Itu yang pertama ya, ketika market trend ya. Terus ketika market tidak dalam kondisi trend ya, saya menggunakan time frame H4, tapi pergerakan harga ini H4 ya, ini kan tidak volumenya terlalu besar. Nah terus dia melakukan terus market ini bergerak market ini dari naik ya, terus dia bergerak ranging seperti ini ya, anggaplah ini ada terus market ini bergerak dari naik terus dia ranging ya. Nah akhirnya hanya seperti ini karena kita menggunakan time frame H4 ya. Di sini kita bisa bertransaksi sebenarnya. Oke.
Ini ada pantulan. Nah, di sini juga ada pantulan. Range ini ya bisa dijadikan untuk transaksi scalping ya. Ini adalah area support, ini adalah area resisten ya. Jadi di sini kita boleh buy, stop lossnya di bawah ya, TP-nya di sini. Tadi balik. Oke, kalau saya lanjutkan ya, kita boleh sell di sini, terus TP-nya di sini, balikkan ya. Nah, stop lossnya di sini. Jadi menyikapi market konsolidasi itu ada dua ya. Ada dari H4, terus kita break menjadi M30 ya. Jadi dari H4-nya ada tren, strukturnya terbentuk. Ketika konsolidasi, saya hanya percaya mengikuti tren. Nah, case yang kedua ya, time frame-nya H4, sementara volume bodinya tidak ada yang benar-benar besar. Terus dia membentuk konsolidasi. Nah, kondisi seperti ini bisa kita gunakan untuk transaksi jangka pendek karena time frame H4 range-nya ini bisa saja 10 sampai 15 poin ya. Kita sebut dengan 100 sampai 150 pip. Oke teman-teman, saya kira itu saja sharing singkat saya bagaimana cara menyikapi candle konsolidasi. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini karena dalam waktu relatif tidak terlalu lama ya, mungkin 1,5 sampai 2 bulan ke depan saya akan melakukan trading live setelah semua materi yang berhubungan dengan metode trading saya gunakan. Kita akan live secara langsung. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.